kami dari kelompok Sakura pada mata kuliah Fisiologi Pasca Panen. Dalam video ini kami akan membahas beberapa topik yang menarik, yaitu fotosintesis, peran oksigen, penguapan, bridging yang menghambat oksigen, peran enzim dalam buah dan sayur. Stay tuned guys! Saya akan menjelaskan tentang materi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau dan organisme klorofil lainnya merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula yang membutuhkan air dan karbon dioksida sebagai bahan baku serta menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Proses ini terjadi di dalam kloroplas, melibatkan penyerapan cahaya oleh klorofil, penyerapan air oleh akar dan CO2 oleh daun, dan terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu reaksi terang di tilakoid dan reaksi gelap di stroma kloroplas. Proses fotosintesis terdiri dalam dua tahap utama. Yang pertama yaitu reaksi terang atau fase tergantung cahaya. Lokasi terjadi di membran tilakoid dalam kloroplas. Prosesnya ada tiga. Yang pertama yaitu klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya dalam fotosintetin atau kumpulan klorofil menyerap energi cahaya matahari. Yang kedua yaitu energi cahaya digunakan untuk mencegah molekul air HO2 melepas oksigen, O2, dan elektron. Yang ketiga yaitu elektron, dan energi cahaya ini digunakan untuk membentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap. Yang kedua yaitu reaksi gelap atau fase tidak bergantung cahaya atau siklus Calvin. Lokasi ini terjadi di stroma kloroplas. Prosesnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa atau C6H12O6. Yang kedua yaitu glukosa. Glukosa ini adalah karbohidrat yang menjadi sumber energi dan bahan dasar pembentuk zat makanan lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Hasil fotosintesis dan manfaatnya yaitu glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan menyimpan energi dalam bentuk lain. Yang kedua yaitu oksigen digunakan sebagai produk sampingan dan dilepaskan ke atmosfer yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Di sini aku akan membahas peran oksigen pada buah dan sayuran setelah dipanen. Jadi, walaupun sudah dipetik, buah dan sayuran itu masih melakukan proses yang namanya respirasi. Nah, respirasi ini butuh oksigen. Oksigen masuk ke dalam sel buah atau sayuran lalu digunakan untuk menghasilkan energi. Energi ini penting untuk mempertahankan kesegaran. Tapi kalau oksigen yang masuk terlalu banyak, laju respirasi jadi tinggi dan akibatnya buah atau sayuran jadi lebih cepat matang dan busuk. Contohnya, kalau apel dipotong dan terkena udara, warnanya cepat berubah menjadi warna coklat. Itu karena oksigen memicu reaksi oksidasi. Makanya, dalam penyimpanan pasca panen, kadar oksigen biasanya dikendalikan supaya buah dan sayuran bisa tahan lama dan tetap segar. Jadi, intinya, oksigen itu penting, tapi kalau berlebihan justru mempercepat kerusakan buah dan sayuran.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana suatu proses terjadinya penguapan dalam pasca panen. Sebelumnya, apa itu penguapan atau yang kita sebut dengan transpirasi dalam pasca panen? Oke, jadi penguapan atau transpirasi dalam pasca panen ialah hilangnya suatu air ke udara dalam bentuk uap air. Lalu, bagaimana terjadinya proses penguapan tersebut? Yang pertama, uap air akan berpindah ke permukaan jaringan yang disebabkan adanya perbedaan tekanan air dalam jaringan dan udara sekitar. Yang kedua, difusi uap air akan keluar dari permukaan. Jadi, jika kulit atau epidermis memiliki stomata, lentisel, atau yang disebut dengan luka panen, maka penguapan akan terjadi jauh lebih cepat. Yang ketiga, perpindahan ke udara lingkungan. Jadi, uap air menyebar ke udara karena gradien kelembapan. Faktor yang mempengaruhi penguapan adalah luas permukaan, kondisi jaringan, suhu udara, dan pencahayaan. Dampak penguapan pada hasil panen adalah perubahan tekstur dan kualitas dan penurunan kesegaran. Contohnya, buah ketika kita membiarkan buah tomat segar di udara ketika pada suhu tinggi, maka tomat akan kehilangan air dan kulitnya menjadi keriput. Di sini saya akan menjelaskan tentang packaging yang menghambat oksigen. Jadi, packaging yang menghambat oksigen atau disebut juga oxygen barrier packaging adalah jenis kemasan yang dirancang khusus untuk menghambat atau meminimalkan masuknya oksigen ke dalam kemasan produk. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur simpan produk, mencegah oksidasi, dan menjaga kualitas produk, terutama untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan produk yang sensitif terhadap oksigen. Mengapa perlu menghambat oksigen? Oksigen bisa menyebabkan oksidasi lemak seperti makanan menjadi tengik, perubahan warna, misalnya daging merah menjadi coklat, pertumbuhan mikroorganisme aerob seperti mempercepat pembusukan, dan penurunan nutrisi seperti hilangnya vitamin A, C, dan E. Jadi, packaging yang menghambat oksigen sangat penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, memperpanjang umur simpan, mengurangi pemborosan makanan, dan meningkatkan keamanan produk. Dalam buah dan sayur, yang pertama ada penguraian dinding sel. Enzim seperti selulase dan proklinase memecah selulosa dan pektin komponen dinding sel sehingga menjadi lunak dan tekstur berubah.